Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi sadaqana wa'dahu wa rasana al-an. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun min haqqil muslimina 'alal muslimin radut tahiyat wa ijabatu da'wah wa syuhudil zanazah wal ibadatul marid wa tasmitul atis idza hamdalah. Shadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala zalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, muliakan, di sini hadir Ibu Hajah Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mudah-mudahan kapabilitas kepemimpinan beliau yang penuh dengan ilmiah agamawannya, udah ilmuwan dan agamawan, mudah-mudahan terus mampu menjadikan output pendidikan-pendidikan di DKI Jakarta makin maju sesuai dengan ikhtiar, keinginan, dan program-programnya, terutama disehat afiatkan selalu dengan penuh ketaatan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para wakil bidang pendidikan Dinas PKI DKI Jakarta, kemudian Ibu Bapak pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, di sini ada Ayahanda Bapak Nur Fakih juga, dan mohon izin takjim tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian Bapak Ibu KTU yang sudah bergabung juga se-DKI, kemudian juga Ibu Hajah Maria Ulfa yang sudah memandu kegiatan perjalanan munajat doa ini, kemudian ada Kiai Abdurrahman MPD, Ustadz Miswan, dan hadirin hadirat audiensi di acara munajat doa sore ini, terkhusus keluarga besar Bapak Haji Ateng yang hari ini Allah tujukan kuasanya, disisipkan ketaatan ketakwaannya, hadirnya musibah masih mendengar kalimat istighfar, kalimat penghambaan. Ini luar biasa kalau tadi dikuatkan dengan surat At-Taghabun ayat 11, di sini wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Mudah-mudahan ini menjadi waj'alna min turkil jannah buat rahimahumullah Ibu Rina Andriati, kemudian almarhum Jikrian Ajis Tisnawan bin Haji Ateng Sutisna, kemudian juga buat Ananda Dilfa Ahmad Triwidiana bin Haji Ateng Sutisna. Semoga rahimahumullah semuanya di bulan yang penuh dengan ampunan, ikuminanar, dan rahmatnya, ini langsung dibeli 3 item tersebut, karena di akhir-akhir Ramadan ini udah pasti baik Ibu Hajah Rina, kemudian Zikrian, Jilpa, udah pasti ngikutin aturan-aturan keagamaan melaksanakan ibadah ubudiyahnya. Insya Allah ini husnul khotimah semuanya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, mari sama-sama kita panjatkan karena kuasanya, ridhonya, kebesarannya, ya dzal jalali wal ikram. Hari ini kita kumpul kembali dalam rangka wasuhudil zanajah, munajat doa, ya. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita kepada tugas kita mukmin dengan mukmin yang lainnya selalu terikat ukhuwah, saling mendoakan, dan insya Allah dengan iringan doa, ya, iringan kebaikan, insya Allah kita akan berkumpul waj'alna min turkil jannah kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga dengan salawat-salawat kita, kemudian keteladanan-keteladanan kita yang terus juga ingin mengikuti ketetapan-ketetapan Rasul, perbuatan dan lisannya, mudah-mudahan ikhtiar kita, usaha kita selaku umatnya mampu menjadi insan-insan pilihan dan berlimpah keteladanan. Tadi sudah banyak ya ibroh pelajaran yang bisa diambil, terutama dari ayahanda Bapak Haji Ateng Sutisna, kemudian dari Ustazah Hajah Nadiana, banyak sekali. Kami mungkin akan mengutip 3 ayat. Yang pertama surat At-Taghabun ayat 11, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang akan menimpa seseorang, kata Allah dalam surat At-Taghabun, ya, kecuali dengan izinnya. Ya, niatnya bagus, ikhtiarnya bagus, keinginannya bagus. Pak Haji Ateng ingin berjumpa, berkumpul dalam rangka ya tadi kumpul dengan keluarga, ya. Tadi selama perjalanan puasanya juga dilaksanakan, ya, sambil berbuka lanjut kembali, lihat kondisi berjalan terus dengan penuh keyakinan dan sebagainya. Bahkan ibrohnya pun tadi didapatkan ketika kondisi psikisnya, ya, mobil yang dikendarinya sudah tidak memungkinkan, masih ada ya kalimat di lisannya begitu melekat sekali. Ini kalau sudah tidak beriman, maka mungkin pingsan, kehilangan konsentrasi, malahan nyebut yang tidak-tidak. Tapi karena Allah hadirkan keimanannya, wa mayyu'min billahi yahdi qalbah. Ya, Allah hadirkan dengan keimanan yang kuat tadi, penghambaan yang hebat yang dilakukan oleh Pak Haji Ateng tadi, ya, maka apapun yang terjadi, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Ya, ini mahal kalimat ini. Belum tentu mampu orang-orang yang ketika ada musibah, genting, ya, darurat, urgen, masih bisa mengucapkan kalimat-kalimat li'a'la kalimatillah. Ini sesuatu keimanan yang memang selalu melekat dalam diri Pak Haji Ateng. Tentu ini ibroh yang kita harus ambil. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa beriman kepada Allah tadi, yahdi qalbah, Allah hadirkan tuh apa? Ketenangannya, keyakinannya, masih bermohon tuh, kondisi genting aja, kondisi mungkin tadi merosot, jungkir balik sampai 125 meter, artinya dengan jarak yang begitu jauh, tidak kehilangan jiwa ubudiyahnya kepada Allah. Ya, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha segala sesuatunya. Ikhtiar apapun, sehebat apapun tadi, ini cara Allah ternyata berkehendak dengan hamba-hambanya. Yarju liqa arabihi falyamal amalan solehah. Insya Allah hamba Allah, istri Pak Haji Ateng, kedua putranya ini adalah berjumpa dengan Allah, ya, dengan amal hasanahnya, falyamal amalan solehah, dengan amal-amal kebaikannya. Suami yang hari itu menyaksikan, ya, tidak dengan panik, ya, tidak menyalahkan gara-gara malam kenapa dilanjut dan sebagainya, tidak menyalahkan nasib, tidak menyalahkan takdirnya. Beliau menginginkan kehendak Allah, mampu membeli ridhonya apa? Ya, istighfar, kembalikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sambil mengatakan, mengucap tersebut, Pak Haji Ateng terus menguatkan keyakinannya, bahkan di situ talqin-talqinnya, ya, tidak bisu di malam yang gelap. Di malam yang hening, ada suara yang indah yang mengantarkan istri dan anak-anaknya dengan apa? Li'a'la kalimatillah. Ini yang mahal, yang mungkin tidak semua orang mampu membeli ketika musibah terjadi kepada setiap hamba ataupun seseorang. Dihadirkan dengan musibah. Yang kedua, surat Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti kami akan menguji hamba-hambaku, kata Allah, dan kami akan menguji, ya, kalian, kata Allah, ya, minal khauf, dengan ketakutan. Kita sudah melewati Pak Haji Ateng dengan istri dan keluarganya 2 tahun bahan pandemi, ya, yang selalu dengan SOP diingatkan kembali, sudah lewatnya. Allah hadirkan keamanan, kesehatannya, sehat selalu, ya. Ketakutan, wal khauf wal ju', kelaparan, tentu kelaparan mungkin tidak kita rasakan, insya Allah di sini orang-orang yang bersyukur. Mungkin kita akan ambil di situ di mana Kenya, Kongo, Angola, Zimbabwe, ya, Afrika Selatan, yang mungkin Ramadan ini sama aja seperti tahun-tahun bulan-bulan seperti biasa.
Karena mereka untuk minum aja harus kencing, lalu minumnya air kencing. Lalat aja mereka makan saking sulitnya. Mungkin ketakutan, kelaparan hanya milik-milik mereka, tapi kita adalah orang-orang yang diruaskan rizkinya, yang didermawankan hartanya dan terus bersyukur. Yang berikutnya, wanaksi minal amwal, ya, dari kekurangan harta insya Allah Pak Haji Ateng dengan kedermawannya, dengan hartanya tadi, etos kerjanya bagus, setelah tugas-tugasnya selesai izin berangkat dan lain sebagainya, insya Allah ini ajron hasanah buat beliau. Wal anpus, dan ini yang harus kita kadang, ya, kalau ketakutan mungkin hanya sekilas lewat, justru yang paling bahaya adalah yang jiwa ini, yang tadi caranya, waktunya yang Allah sengaja dibikin supaya kita punya ikhtiar, punya cara terbaik bagaimana kita menghadirkan kualitas beriman, kualitas penghambaan di saat datang kematian itu tiba. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, ya. Bagaimana nih kualitas waktu kita? Tadi kualitasnya sudah luar biasa, sambil menyetir, ya, sambil mengucapkan kalimat la kalimat tila, tidak ada panik, kegigihan akidahnya dihadirkan, kalimat lisannya terus dibacakan. Ini luar biasa, ya. Dan ketika Allah juga menginginkan hamba-hamba yang baik di bulan Ramadan yang hadir menghampiri kami setiap tahunnya, setiap hadir di setiap tahunnya, Allah sapa kita dengan rahmatnya, Allah sapa dengan ampunannya, Allah sapa dengan ikuminanarnya. Tapi Allah menginginkan sapa jiwanya apa? Karena Allah lebih sayang kepada jiwanya dari istri dan kedua anaknya, kata Allah. Sudah hadir ampunannya, sudah hadir ikuminanarnya, sudah hadir magfirahnya di Ramadan ini. Maka Allah tidak menyaksikan hambanya. Karena kenapa? Inilah kepastian Allah buat hamba-hambanya. Ya. Wal anpus, karena kematian sulit ditebak. Tidak melihat abjad, ya, tidak melihat umur, tidak melihat sakit sehat, maka disitulah kita harus mengambil ibrah dari ayat 155 surat Al-Baqarah ini. Caranya, waktunya tentu berbeda, tapi jangan sampai, karena kenapa Allah hadirkan malam demi malamnya sama, saat demi saatnya sama, waktu demi saat waktunya sama, hari demi harinya sama, dan malam demi malamnya sama. Kenapa kualitas ketika kita menginginkan husnul khotimah berbeda? Karena banyak hari ini kita saksikan, ada kita terkadang ngiri tadi dengan wafatnya sambil dengan kalimat talqin, bahkan menyaksikan secara tidak langsung walaupun dengan gelap, tidak mampu memeluknya, tidak mampu membisikkan ke telinganya, tapi mampu melirihkan di balik keheningan tersebut oleh Pak Haji Ateng tersebut. Kita ngiri dengan orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan sujud, meninggalnya dalam keadaan ditalkinkan, ngiri dalam keadaan lisannya terbasuh dengan kalam-kalamullah, ngiri dengan orang yang hari ini mempertahankan rokaat demi rokaatnya sampai nanti selesai Ramadannya, ngiri dengan hatam Qur'annya, ngiri dengan segalanya. Tapi ada juga yang Allah hadirkan ajab-ajab kematiannya hina, meninggal dalam keadaan perut wanita pezinahnya, meninggal dalam keadaan durhaka, meninggal dalam keadaan diazab, meninggal dalam keadaan hina. Tentu ini Allah hadirkan. Kita menyaksikan. Bahkan bukan berita hanya semata berita, tapi lisan dari Pak Haji Ateng yang langsung menyaksikan. Ya, di balik kematian merenggut wafatnya tersebut, beliau masih kuat tawakal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wastamarati wa basyiri sabirin, dan di situ hadir kesabaran Pak Haji Ateng. Ya, kabarnya, ya, tidak meronta-ronta, tidak putus asa, tidak kecewa, tidak menyalahkan dirinya. Ya, kenapa tidak langsung jalan tol yang walaupun mungkin merayap macet pun jelas tidak menyalahkan? Karena kenapa? Keimanan yang menjawab, keyakinan yang hadir dalam jiwa Pak Haji Ateng. Ya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya yang melekat, prestasinya melekat, wibawanya melekat, hadiah dari Allah ini Pak Haji Ateng, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah, ya, dia berkata, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tadi menyaksikan, ya. Dan ini mungkin buat kita ada yang nggak kuat dengan kondisi jatuh, mundur, terjun, ya, secara psikis, ya, kejiwaan sudah terganggu, secara nalar, aduh nggak selamat, ya. Tapi beliau hadirkan keimanan, keyakinan, kesabaran, dan kemudian tawakal di hadapan Allah. Di situ Allah titipkan anak, ya, bontotnya atau yang baru 8 bulan, supaya apa? Mampu, ya, mampu nanti
membeli kalam-kalamullahnya, membeli kebenaran janji kalamnya apa? Anak-anak yang terus melanjutkan ya aset investasi buat ibu bapaknya. Segenggam tadi Pak Haji Ateng dengan ini akan diceritakan. Segenggam pola asuh Pak Haji Ateng akan menjadi aset investasi buat anak-anaknya pasca orang tuanya tidak ada nanti. Insya Allah yakin anaknya ini akan menjadi mutiara. Qurrata ayun. Ya, kenapa Allah tidak ambil semuanya? Kenapa yang diselamatkan Pak Haji Ateng? Tentu ini Allah yang sudah rindu dengan setiap hamba-hambanya. Tentu Allah menginginkan juga ada generasi terbaik dari keturunan Pak Haji Ateng. Allah titipkan bontotnya yang 8 bulan supaya apa? Menjadi anak aset investasi ke depannya. Keturunan-keturunannya soleh dan soleha. Idza matabnu adama ingkotoa. Apabila anak Adam telah meninggal, terputuslah segalanya. Allah hadirkan di sini. Ya, yang 8 bulan ini. Insya Allah akan jadi anak yang soleha. Yang mampu mengingat, gak mungkin akan bercerita bohong Pak Haji Ateng. Justru akan melahirkan cerita yang luar inspiratif. Agama, ubudiahnya tinggi, nilai yang penuh dengan historis apa luar biasa. Karena kenapa? Ini akan tumbuh dan timbul kekuatan keyakinan keimanan pada anak-anaknya, khususnya kepada yang bontot ini. Mudah-mudahan Allah sehat afiatkan. Kemudian Allah jamin pendidikan-pendidikannya. Allah Amin. jamin nanti akan menjadi anak yang solehah, yang terus juga mengingat kebaikan-kebaikan ibu bapaknya, mengingat musibahnya sebagai apa jati diri penghambaan untuk menjadikan anak-anaknya apa, kami mampu nanti berjumpa dengan Allah, dengan keluargaku, dengan apa, dihadirkan anak yang soleh dan soleha. Berkat tadi bimbingan, contoh dari ayah Pak Haji Ateng yang luar biasa, insya Allah ini akan menjadi keluarga yang husnul khotimah kelak di surganya nanti. Mungkin itu aja karena sudah masuk asar juga, dan asar ini menjadi doa-doa terbaik setiap hambanya, terkhusus juga di bulan Ramadan ini adalah saat-saat mustajab, adalah doa-doa orang yang berpuasa. Dan semoga doa-doa kita ini dengan tadi suratul Fatihah, doa-doa terbaik yang dipanjatkan oleh kita semuanya, khusus buat keluarga almarhum rahimahumullah Pak Haji Ateng dan keluarga besar semuanya hari ini hadir di sini, waj'alna min turkil jannah ala hadaniyah binajahina walikuliatin waridoilah wabi syafaati rasulillah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin apabila banyak hal kekurangan dalam penyampaian. Ya, ada ayat-ayat dan hadis yang kurang qot'i, al-fakir mohon ampunan langsung pada Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.